Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, Ibu Inam. Sebelum kegiatan observasi, saya membutuhkan beberapa informasi dari Ibu. Saya ingin tahu materi apa yang akan diberikan. Insya Allah materi saya tentang penulisan huruf kapital pada teks bacaan. Jadi materinya tentang penulisan huruf kapital ya, Bu? Berarti dalam materi ini kompetensi yang ingin dikembangkan bagi anak-anak itu nanti seperti apa, Bu? Pada kegiatan pembelajaran, anak-anak akan saya beri pengetahuan tentang keterampilan menulis huruf kapital dengan memperhatikan teks bacaan yang telah dibacanya, yang tentunya dengan cara yang kreatif. Selanjutnya, sekolah kita ini kan telah melaksanakan kurikulum merdeka yang terkait dengan dimensi profil pada Pancasila. Dimensi mana yang akan Ibu kembangkan? Iya Bu, dimensi yang ingin saya kembangkan adalah bernalar kritis, gotong royong, tanggung jawab, dan percaya diri. Murid akan mencari jawaban atau tugas yang saya berikan. Mereka akan berpikir secara kritis, kemudian dalam diskusi kelompok, murid bergotong royong mengerjakan tugasnya, yaitu secara bersama-sama. Di samping itu, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas merupakan elemen yang tidak kalah pentingnya. Dan yang terakhir adalah percaya diri di saat mereka akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Baik, Ibu. Berarti ada 4 dimensi ya yang akan Ibu kembangkan? Iya, Bu. Kalau saya perhatikan yang di modul ini, yang sudah disiapkan, kalau saya tahu ada pembelajaran berdiferensiasi ya di kelas Ibu ini. Iya, Bu. Iya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu siapkan ini seperti apa, Bu? Bisa diceritakan? Iya, Bu. Selama pembelajaran ada 3 diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Begini Bu, untuk diferensiasi konten, saya membagi murid menjadi 2 kelompok, yaitu murid dengan kemampuan membaca lancar dan belum lancar. Saya akan memberikan teks dalam bentuk gambar untuk murid yang belum terlalu lancar membaca. Sedangkan untuk murid yang sudah lancar membaca, saya memberi tugas cerita tanpa gambar. Saya juga menyiapkan LCD dalam menyajikan materi agar murid bisa lebih memahami materi yang akan saya ajarkan. Pada teks diferensi proses, untuk murid yang belum lancar membaca, diberikan tugas menuliskan isi teks bacaan, dan untuk murid yang sudah lancar membaca akan diberi tugas membuat kesimpulan dan isi bacaan. Kemudian dalam diferensiasi produk, murid yang belum terlalu lancar membaca akan menyusun kalimat yang terdiri dari 3, sedangkan murid yang sudah lancar membaca akan menyusun kalimat yang terdiri dari 5 kata. Jadi dibedakan berdasarkan kemampuan membaca dan menulisnya ya, Bu ya. Wah, sepertinya sangat menarik ya. Jadi tidak sabar saya menunggu waktu observasi. Terkait waktu pelaksanaan observasi, mungkin kita perlu kesepakatan kapan saya bisa melaksanakannya, hari dan tanggal serta jam pelaksanaan itu. Untuk rencananya, nanti saya memilih melaksanakan observasi pada hari Jumat 26 Mei 2023 di kelas 2, jam pelajaran kedua dan ketiga. Jadi 28 Mei ya, di jam pelajaran kedua dan ketiga. Ya, saya catat Ibu ya. Jadi saya mohon izin untuk hadir di kelas Ibu Inang, dan saya mohon izin juga mencatat mungkin beberapa kejadian yang ada di pembelajaran Ibu Inang. Untuk nanti selanjutnya akan dilaksanakan refleksi bersama. Hal-hal apa saja yang bisa didiskusikan nanti setelah observasi. Baiklah Ibu Inang, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran akan berjalan lancar. Jadi saya cukupkan untuk diskusi observasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
diberikan kesehatan ya, untuk bisa bertemu pada hari ini untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, oke, sekarang perhatikan. Coba untuk kalian semua, Ibu minta untuk berdiri dulu. Ayo berdiri semua dulu. Nah, berdiri kita akan melakukan tepuk fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, oke, tepuk semangat. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sekarang Ibu akan mengambil absen. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Wahyu? Wahyu kenapa tidak hadir? Ada lagi yang tidak hadir? Bisa kenapa? Izin. Oke, sekarang untuk adik Wahyu ya, teman kalian, semoga diberikan kesehatan supaya bisa berkumpul dengan kita lagi untuk belajar, dan untuk Ica semoga izinnya hanya hari ini ya. Oke, sekarang perhatikan adik-adik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan memulainya dengan berdoa belajar ya. Dan untuk itu hari ini yang memimpin doa belajar, Ibu persilahkan untuk adik Adila memimpin doanya. Silakan. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan adik-adik ya. Coba di antara kalian ada yang masih ingat tentang pembelajaran penulisan huruf kapital? Pasang tangan yang masih ingat. Oke, turun tangan. Nah, sekarang perhatikan. Nah, berarti kalau Ibu lihat tadi ada yang sebagian masih ingat dengan pembelajaran tentang huruf kapital, dan ada yang lain yang sudah tidak ingat lagi. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital dengan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu dengan menyimak dan menanggapi bacaan tentang aturan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Peserta didik dapat menemukan kata yang membuat aturan penggunaan huruf kapital minimal 5 kata. Ya, jadi itu yang pertama yang akan kita lakukan pada hari ini, tujuan pembelajarannya. Berikut yang kedua adalah melalui penugasan, peserta didik dapat menyusun dan menuliskan kalimat yang mengandung huruf kapital minimal 2 kalimat. Ya, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, oke. Semoga kita bisa mengikutinya dengan fokus ya. Oke, sekarang perhatikan. Sebelum kita
sebentar juga Ibu akan membagi kelompok. Jadi Ibu harapkan sebentar kalau sudah ada tugas dan sudah dibagi kelompoknya, jangan saling mengganggu, dan baiknya kita harus memberikan kesempatan kepada teman ya, menghargai teman yang akan melakukan presentasi kelompoknya. Oke? Oke? Bisa kita sepakati? Bisa? Ya, oke. Alhamdulillah ya, kita bisa sepakati. Jadi oke, sekarang kita akan mulai pembelajarannya. Sekarang buka halaman 16. Buka halaman 16. Sekarang perhatikan. Sudah dibuka halaman 16 semua? Oke. Sekarang perhatikan di bukumu. Di sini juga ada di tampilan layar yang Ibu tampilkan. Ini adalah bacaan yang ada di halaman 16 ya. Nah, sekarang bacaan ini kita akan baca saling bergantian. Kita akan baca dan Ibu harapkan adik-adik bisa memperhatikannya, karena kita akan melihat kita akan melihat di bacaan itu bagaimana penggunaan huruf kapital seperti tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi itu tujuannya. Tujuan kita pada hari ini untuk membaca bacaan tersebut yaitu memperhatikan huruf kapital yang ada pada bacaan ya. Jadi kita akan baca saling bergantian, dimulai dari adik Naila. Ayo Naila dibaca. Aku Eda Beni Siti Dayung Edo dan Lani bermain menggunakan gerakan matang berjalan di air. Oke, Ahmad disambung. Kami bermain di kolam renang di rumah. Di air kami Di rumah baru di rumah siapa? Beni. Baru lanjut lagi. lalu bermain kami membersihkan kolam renang dari lumpur terlebih dahulu. Oke, dilanjutkan Fajar. Kebersihan air kolam renang pun perlu diperhatikan. Ayo lagi. Kolam renang yang bersih lebih aman dan nyaman digunakan untuk bermain. Oke, lanjutkan Pak Ujian. Bermain menirukan gerakan binatang. Bermain menirukan gerakan binatang dimulai kami mulai bermain dengan memimpa. Oke, dilanjutkan Nadila. Teman-teman membentuk lingkaran. Beni yang pertama mendapat giliran berada di tengah lingkaran. Ayo lanjut lagi. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan seru. Oke, dilanjutkan oleh Naila. Selesaikan saja. Oke, sekarang perhatikan. Adik-adik sudah membaca bacaan tentang bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air ya. Jadi seperti yang tadi Ibu katakan bahwa tujuan kita membaca tadi itu kita memperhatikan tentang huruf kapital yang ada pada bacaan tersebut ya. Oke, sekarang perhatikan sebelum Ibu menanyakan huruf kapital yang ada pada bacaan tersebut, terlebih dahulu Ibu akan memberikan tugas ya, kepada kalian, tapi Ibu akan bagi kelompok dulu ya. Jadi kelompok ini Ibu
akan beri nama kelompok A, dan kelompok yang ini Ibu akan berikan nama kelompok B. Nah, jadi sekarang perhatikan, sebelum kita menentukan huruf kapital yang ada pada bacaan tersebut, tugas yang sekarang kalian kerjakan terlebih dahulu. Untuk kelompok B, Ibu beri tugas untuk bisa menentukan apa judul cerita di atas, ya, yang dibacaan itu apa judulnya. Oke, baru di kelompok A, Ibu memberikan tugas untuk memberikan kesimpulan terhadap isi teks, ya. Jadi apa kesimpulan terhadap isi teks yang kalian baca tadi? Ya, itu tugas kelompok 2, kelompok A, ya. Tugas kelompok B adalah apa judul cerita di atas. Selanjutnya tugas kelompok A, apa kesimpulan terhadap isi teks. Silakan dikerjakan. Diskusi sudah selesai diskusinya? Sudah selesai? Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita akan presentasikan di depan kelas. Kalau sudah selesai diskusinya, Ibu akan panggil perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Nah, oke. Kalau sudah selesai, Ibu akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada kelompok B untuk membacakan hasil diskusi dengan tugasnya, yaitu apa judul cerita di atas. Silakan Adik Fajar maju ke depan. Ayo, bawa itu hasil di depan kelas, ya. Dibacakan di depan kelas. Bacakan dulu apa judul cerita di atas. Tugas kelompok B yaitu apa judul cerita di atas. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Oke, jadi itu judul ceritanya. Beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Silakan duduk, terima kasih. Sekarang untuk kelompok A, Ibu minta Adik Naila untuk bisa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya di depan kelas.
bermain akan membuat suasana menyenangkan. Boleh tepuk tangan dulu. Nah, jadi itu ya. Jadi perhatikan adik-adik. Apa judul cerita di atas? Nah, jawaban dari kelompok B. Apa judul cerita di atas? Yaitu bermain menirukan gerakan binatang di air. Sedangkan kesimpulan daripada isi bacaan tersebut untuk kelompok A yaitu sikap sportif dalam bermain akan membuat suasana menyenangkan. Nah, jadi itu sekarang selanjutnya adalah perhatikan kembali bacaan yang tadi ya. Perhatikan kembali bacaan yang tadi. Nah, seperti apa yang tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memperhatikan huruf kapital yang ada pada bacaan ya. Coba sekarang adik-adik perhatikan ya, penggunaan huruf kapital itu. Tahu itu huruf kapital apa? Ya, huruf kapital itu sama dengan huruf apa? Besar. Huruf besar, bagus ya. Jadi huruf kapital itu atau huruf besar ya, huruf besar yang biasanya digunakan pada awal kalimat ya, pada awal kalimat, dan biasanya digunakan dalam menggunakan nama apa? Nama orang ya, nama orang, nama tukang ya, itu biasanya digunakan pada huruf kapital. Oke, bagus. Nah, sekarang perhatikan dalam bacaan tadi. Nah, bacaan yang tadi perhatikan. Nah, ini contohnya ya. Contohnya aku, bacaan yang pertama. Perhatikan kalimat yang pertama. Aku ya, Edo, Beni, Siti, Dayu. Ada ya? Ada di bacaan? Ya. Ada di bacaan? Ya. Sama ya. Oke, sekarang perhatikan. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Nah, sekarang kita bisa perhatikan di sini bagaimana penggunaan ya huruf kapital pada bacaan tersebut ya. Nah, ini aku ya. Aku ini kata ganti orang ya, nama orang. Nah, aku ini juga berada pada awal bacaan ya, awal kalimat ya. Jadi di sini dia sudah menggunakan huruf apa? Huruf besar atau huruf apa? Kapital ya. Jadi ini sudah benar penulisannya? Ya. Benar ya. Oke. Sekarang perhatikan selanjutnya ada nama orang atau nama apa? Edo. Nama orang. Nama orang Edo. Ya, ada Edo, Beni, Siti, Meli, dan Lani ya, Dayu. Oke, ini nama orang pada awal huruf itu sudah menggunakan huruf apa? Kapital. Huruf kapital ya. Jadi digunakan huruf kapital awal huruf nama orang ya. Jadi Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani. Ini huruf pertama menggunakan huruf kapital dan diikuti dengan huruf kecil ya. Hanya huruf depannya yang menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya. Jadi ini huruf besar, habis huruf besar dilanjutkan dengan huruf kecil E, baru huruf kecil lagi O ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah penulisan yang benar ya. Jangan ditulis karena nama orang kalian akan menulisnya dengan menggunakan huruf besar semua. Itu penulisannya tidak benar ya, itu salah. Yang benarnya adalah huruf depannya kita gunakan huruf besar, selanjutnya diikuti dengan huruf apa? Huruf kecil ya, seperti contoh yang ada di papan tulis ini ya. Nah, bisa kita lihat, perhatikan. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani. Nah, ini nama orang. Nah, setelah Lani ini akan bermain ya. Ini kalimat selanjutnya akan bermain menirukan gerakan. Nah, akan bermain dari kalimat akan
huruf kapital kita gunakan di awal kalimat, ya, di awal kalimat. Selanjutnya di nama orang dan nama Tuhan. Oke, sekarang perhatikan. Oke, sekarang coba perhatikan di bacaan yang tadi ini. Ada diperhatikan ya. Ini kan ini air, ya. Titik air, ya. Berarti berhenti kalimatnya sampai di air. Selanjutnya kalimat selanjutnya yaitu kami, ya. Selanjutnya kalimatnya kami. Nah, kami ini karena menggunakan huruf besar atau huruf kecil? Besar atau huruf kapital, ya. Jadi itu. Jadi digunakan pada awal kalimat, ya. Jadi adik-adik kalau menulis itu diperhatikan, ya. Kalau adik-adik misalkan ini K digunakan, adik-adik gunakan dengan huruf kecil, berarti penulisannya sal, ya. Yang benar itu selesai kalimat, kita lanjutkan lagi kalimat berikut, sudah diberikan tanda titik. Kalau kita sudah memberikan tanda titik di kalimat, berarti kita melanjutkan kalimat selanjutnya dengan awal kalimat menggunakan huruf kapital, ya. Jangan gunakan huruf kecil, tapi gunakan dengan huruf kapital. Di sini bisa kita bedakan. Nah, ini titik, ya. Kita sambung. Ini di sini ada tanda apa ini? Tanda koma. Tanda koma itu yang artinya berhenti sejenak. Dan selanjutnya diikuti lagi kalimat selanjutnya, tetapi menggunakan huruf apa kecil? Kapital kecil, ya. Jadi huruf kecil, ya. Dilanjutkan dengan huruf kecil, titik kembali lagi, ya. Dilanjutkan lagi dengan kalimat selanjutnya dengan menggunakan huruf kapital, ya. Jadi itu. Jadi adik-adik perlu ingat bahwa huruf, sekali lagi perhatikan, adik-adik harus perlu ingat huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat, pada nama orang, ya, awal huruf nama orang dengan nama Tuhan. Oke, sudah paham? Paham? Ya. Oke, kalau sudah paham, sekarang perhatikan. Di sini Ibu memegang tugas, ya, memegang tugas. Nah, ini tugas Ibu akan bagi, ya. Ibu akan bagi di kelompok A dan kelompok B, ya. Semuanya menulis, ya. Perhatikan, semuanya menulis dengan memperhatikan huruf kapital, ya. Jadi menulisnya diperhatikan huruf kapital. Oke, sekarang perhatikan di sini ada kata, ya. Perhatikan ini di sini ada kata, ini ada gambar, berikut ada kata, ya. Ini kata belum tersusun dengan rapi, ya. Belum tersusun dengan utuh. Nah, ini kata kita akan susun menjadi sebuah kalimat yang utuh dengan memperhatikan huruf kapital, ya. Jadi ditulis ini Ibu akan berikan lembar kerjanya di setiap orang, tapi ini adik-adik akan menyusun kata ini menjadi kalimat yang utuh dengan memperhatikan penulisan apa? Huruf kapital. Huruf kapital. Oke, sekarang Ibu akan bagi. Sebentar ini ditulis, baru akan diperhatikan di depan kelas, ya. Akan dipresentasikan nantinya di depan kelas, ya. Jadi ditulis, disusun dengan memperhatikan huruf kapital. Sudah selesai? Ya. Oke, kalau sudah selesai, kita akan membacanya, ya. Baik, membacanya di tempat duduk saja. Ibu akan tunjuk. Yang pertama kita mulai dari kelompok 1 dulu, ya. Dari kelompok 1 dulu untuk membaca
pekerjaannya, ya. Setelah dibacakan, diperlihatkan penggunaan huruf kapitalnya, ya. Cara kamu menulis dengan menggunakan huruf kapital. Oke, sekarang Ibu mulai dari kelompok 1. Ibu persilakan untuk adik Adila yang pertama membacakan hasilnya. Siti menyapu halaman rumah. Oke, Siti menyapu halaman rumah. Ayo coba perlihatkan Adila. Huruf kapital digunakan di mana saja itu digunakan? Di awal kalimat. Di awal kalimat. Berarti di nama apa itu? Orang. Nama orang, yaitu nama Siti, ya. Jadi perhatikan, bisa kita lihat bersama, ya, dari hasilnya Adila kelompok A. Ini Siti menyapu halaman rumah, ya. Jadi di sini kita bisa lihat bersama Adila menuliskan huruf kapital pada nama orang, dan kebetulan nama orang ini berada di awal kalimat, ya. Jadi S-nya S besar, selanjutnya diikuti dengan huruf kecil, ya. Jadi tugasnya sudah tepat. Oke, sekarang yang berikut, yang kedua, adik Naila coba baca. Ya, Edo mengumpulkan batu dan kerikil. Nah, oke, sekarang perhatikan, bisa kita lihat bersama. Di sini Naila menuliskan nama orang, ya, awal huruf digunakan dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar, ya. Jadi Edo selanjutnya diikuti dengan menggunakan huruf kecil, ya. Jadi Edo mengumpulkan batu dan kerikil. Oke, selanjutnya tugas berikut untuk kelompok A. Tolong dibaca aman. Meli memegang sapu lidi. Oke, jadi Meli memegang sapu lidi. Nah, perhatikan Meli di sini, perhatikan. Ini sudah digunakan huruf kapital, ya, huruf besar pada awal kalimat pada nama orang, ya, Meli. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Nah, jadi tugasnya sudah benar. Ya, oke, sekarang untuk kelompok B, untuk bisa membacakan hasil tugasnya, tolong dibacakan Karsun. Untuk nomor pertama. Ya, jadi Udin memegang tong sampah. Perhatikan Udin, ya. Ini Udin U, ya. U ini huruf besar, ya, nama orang, ya. Udin memegang tong sampah. Oke, selanjutnya Fajar. Dibaca. Udin memegang tong sampah. Lani mengumpulkan sampah. Ya, jadi Lani mengumpulkan sampah. Ya, jadi yang kedua yaitu Lani mengumpulkan sampah. Di sini di huruf pertama atau awal kalimat digunakan dengan menggunakan huruf kapital, ya. L, Lani. Ya, oke. Sekarang perhatikan dengan melihat tugas kalian sudah benar. Coba beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Coba berdiri dulu. Kita tepuk semangat dulu. Oke. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk kembali. Oke, jadi perhatikan, nah, itu tugas kalian, ya. Tugas kalian untuk menyusun kata menjadi sebuah kalimat dengan menggunakan atau memperhatikan huruf kapital. Sudah benar, ya, sudah benar. Ya, berarti adik-adik sudah paham, ya, sudah paham bagaimana kita menggunakan huruf kapital. Sudah paham? Ya. Oke, sekarang perhatikan.
sudah pelajari? Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin mau bertanya? Tidak ada? Sudah paham? Ya, sudah paham? Ya. Oke, sekarang perhatikan. Ibu ingatkan kembali, ya. Ibu ingatkan kembali bahwa penggunaan huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat dan digunakan pada nama orang atau nama Tuhan. Oke, sekarang untuk pembelajaran kita pada hari ini, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Apa yang kamu sukai? Ya, apa yang membuat kamu menarik pada pembelajaran hari ini? Ayo, apa? Nah, jadi yang menarik pada pembelajaran hari ini yaitu apa? Mengerjakan apa itu namanya? Mengerjakan kata atau menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Adik-adik suka? Adik-adik suka dengan menyusun kata menjadi sebuah kalimat? Adik-adik suka? Menarik ini pembelajarannya? Oke. Nah, sekarang perhatikan mengapa pentingnya memahami tokoh cerita. Nah, sekarang perhatikan mengapa penting memahami tokoh dalam cerita. Oke, coba perhatikan cerita yang tadi, bacaan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Perhatikan halaman 16. Oke. Sekarang perhatikan mengapa penting memahami tokoh dalam cerita di atas, yaitu agar supaya kita bisa bermain bersama dengan apa? Kalau mau bermain bersama supaya tidak berkelahi, kita harus bermain dengan apa? Dengan rukun. Bagus, pintar. Ya. Jadi apakah ada cerita yang tadi bisa kita tiru mereka? Ya, karena mereka bermain dengan rukun. Oke. Selanjutnya belajar dari tokoh cerita, manakah yang akan kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa kamu ambil dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kita harus hidup apa? Hidup rukun. Bagus ya. Jadi kita harus hidup rukun, bermain dengan siapa saja ya. Kita harus hidup rukun, kita harus memperhatikan keselamatan diri dan orang lain ya. Jadi perhatikan gunanya kita untuk hidup rukun itu supaya kita bisa menjaga keselamatan diri dan juga bisa menjaga keselamatan diri orang lain. Bukan cuma kita orang sendiri yang kita perhatikan keselamatannya ya, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan diri orang lain supaya terciptalah hidup rukun ya. Oke, sekarang perhatikan. Nah, kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini yaitu bermain menirukan gerakan binatang akan berjalan baik jika semua anak bermain rukun. Sikap sportif dalam bermain akan membuat suasana menyenangkan ya. Jadi perhatikan adik-adik, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu sikap rukun ya. Kalau ibu lihat tadi adik-adik sudah mencerminkan sikap rukun, di mana itu adik-adik sudah memberikan kesempatan kepada teman kalian untuk membacakan hasil pekerjaan. Adik-adik menyimak dengan baik ya. Berarti itu sudah mencerminkan suatu kebiasaan untuk hidup rukun ya, bertoleransi ya. Oke, nah sekarang perhatikan, karena berhubung waktu kita pada hari ini
pembelajaran pada hari ini kita akan tutup ya, dan Ibu harapkan untuk adik-adik bisa dipelajari kembali ya, bisa dipelajari kembali di rumah ya, bisa diingat kembali pelajaran kita pada hari ini ya. Oke. Selesai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu bersama. Oke, sekarang perhatikan bukunya ditutup, diatur dengan rapi. Bukunya ditutup dan diatur dengan rapi. Selanjutnya Ibu minta kepada adik Adila untuk memimpin doa selesai pembelajaran pada hari ini. Silakan Adila. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julianti Waruntu, CGP Angkatan 7, bersama Ibu Fadil Saleh MPD sebagai pengajar praktik dan juga rekan saya Ibu Nurhela Ratu. Pada hari ini kami akan melaksanakan pasca observasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Baiklah, mari kita saksikan sama-sama pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kembali hari Minggu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. 3 hari yang lalu kita sudah melaksanakan untuk pra-observasi dan juga observasi. Di sini saya ingin tanyakan bagaimana kesan Ibu Inang dalam penyajian materi. Apakah sesuai dengan yang Ibu Inang rencanakan? Jadi untuk pesan pembelajaran kemarin ya, alhamdulillah saya rasakan siswa senang, saya juga senang, siswa aktif bertanya jawab, mengutarakan pendapatnya, dan aktif dalam diskusi bersama kelompok ya. Oh iya, baik. Kalau boleh tahu, mungkin Ibu Inang bisa memberikan sedikit apa tujuan kita pada pasca observasi? Tujuan pasca terkait observasi hari ini, terkait observasi kemarin, apakah saya sudah benar-benar atau masih ada yang perlu diperbaiki seperti itu? Oh ya, jadi intinya kita di sini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi pada proses pembelajaran sebelumnya. Ya. Mudah-mudahan akan ada perbaikan. Ya. Bagaimana perasaan Ibu Inang saat melaksanakan observasi kemarin? Alhamdulillah, saya puas dengan pembelajaran kemarin dengan materi penggunaan huruf kapital dalam kalimat pada diferensiasi konten. Saya menyiapkan materi yang menyajikan menggunakan LCD, di mana dalam materi tersebut saya menggunakan gambar-gambar untuk menarik antusias siswa. Pada diferensi proses, saya membentuk kelompok diskusi. Pada diferensi produk, anak-anak menuliskan huruf kapital dan mempresentasikannya. Ya, bisa saya simpulkan ya Bu, di dalam observasi kemarin Ibu Inang sudah melakukan 3 diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dan itu sudah saya saksikan sendiri. Terkait dengan hal itu, apakah
ada hal-hal yang menjadi keunggulan dalam pembelajaran Ibu kemarin dan hal-hal yang menjadi kekurangan dalam pembelajaran yang nanti akan dibagi di sini adalah keunggulan dan juga kekurangan supaya kita. Iya Bu, dari segi keunggulan, saat saya memberikan konten pembelajaran dalam bentuk gambar, anak-anak terlihat antusias. Dan di awal pembelajaran, saya memberi speaking terfokus sehingga anak-anak menjadi semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kendala yang saya temui, saya membentuk kelompok, terdapat beberapa anak yang berbeda kemampuan. Saya kesulitan dalam mengatasi kelompok yang sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya. Mereka jadi bermain dengan mengganggu kelompok lain yang belum selesai. Sumber belajar juga terbatas pada buku atau modul, di mana anak-anak hanya memiliki buku sebagai sumber belajar. Cuma ada modul, cuma buku saja ya. Lalu kemudian ada lagi yang dari segi kompetensi apa? Alhamdulillah sudah bagus Bu, tujuan pembelajaran sudah tercapai. Oke. Dari pembelajaran kemarin yang menjadi kekurangan akan diperbaiki. Nah, apa strategi Ibu yang lakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Dengan memaksimalkan potensi murid, berbeda. Maka murid yang lancar membaca saya jadikan tutor sebaya untuk murid yang belum lancar membaca. Di samping itu, saya akan mengajak murid ke perpustakaan mencari buku pilihannya sendiri yang sesuai dengan materi. Bagus sekali. Ibu akan melaksanakannya dengan lebih baik lagi ke depannya. Apa saja yang dipersiapkan untuk pembelajaran selanjutnya? Saya akan terus meningkatkan kompetensi diri saya supaya ke depannya tidak jalan di tempat, tetapi terus ada peningkatan dengan memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE dan menggunakan media yang lebih bervariasi untuk dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Oke, bisa ya. Dalam perbaikan pembelajaran nantinya, dukungan dari siapa saja yang dibutuhkan? Saya sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan juga berkolaborasi dengan rekan guru sejawat, murid dan orang tua. Karena pada dasarnya tanpa kerjasama dan dukungan dari mereka, maka pembelajaran tidak maksimal. Jadi pembelajaran di sekolah dapat diulangi kembali di rumah dengan bimbingan orang tua muridnya. Ya, dari pembicaraan tadi, apakah Ibu sudah menemukan solusi untuk perbaikan kami? Alhamdulillah. Dengan adanya pembicaraan ini, saya mendapatkan solusi dari kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran sebelumnya. Di antaranya menjadikan siswa yang punya kemampuan yang lebih dalam membaca sebagai tutor sebaya dan mengajak murid ke perpustakaan untuk mencari referensi lain terhadap materi. Saya juga ingin lebih meningkatkan kompetensi diri saya ke depannya dengan memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE serta penggunaan media yang lebih bervariasi untuk dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Jadi bisa saya simpulkan bahwa area pengembangan yang ingin ditingkatkan adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE lebih maksimal lagi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bayangkan bisa diterapkan dalam pembelajaran dan kita bisa berbagi dengan rekan-rekan lain. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Demikianlah pasca observasi yang saya lakukan bersama Ibu Nurhayati Agung. Semoga kedepannya bisa memberikan manfaat untuk Ibu Nurhayati berdasarkan hasil pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.